pagi ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami program A1. Kami mengudara di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu ya. Ini mengusulkan agar Brigjen Pol Purnawirawan Anton Engativa Ona, putra asal Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi pahlawan nasional. Berbagai upaya dilakukan sejak Mei 2022 lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Salah satunya dengan menggelar seminar nasional dengan tema Matahari dari Timur untuk Indonesia hari ini 27 Januari 2024. Nah, untuk membicarakan hal ini pendengar RRI, kami sudah bersama narasumber kami. Ini selaku moderator untuk seminar nasional hari ini ya, Bapak Yosep Adi Prasetyo atau lebih dikenal dengan Pak Stanley. Beliau juga ini sebagai tokoh masyarakat yang ikut begitu ya merekomendasikan pencalonan Brigjen Pol almarhum Anton Engativa Ona untuk menjadi pahlawan nasional. Pak Stanley, selamat pagi. Selamat pagi, Leli Kara. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI ND pagi hari ini. Ya. Baik, Pak Stanley juga selain sebagai moderator untuk seminar nasional nanti yang akan dilaksanakan nanti hari ini 27 Januari begitu ya 2024. Ya. Pak Stanley juga sebagai tokoh masyarakat yang ikut merekomendasikan pencalonan Brigjen Pol almarhum Anton Engativa Ona begitu ya untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, ini boleh dijelaskan kepada pendengar RRI pagi hari ini. Sudah sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan untuk menuju pencalonan Brigjen Pol sebagai pahlawan nasional begitu? Silakan. Ya, pertama adalah munculnya penggalangan masyarakat untuk mendorong proses pencalonan Pak Anton Engativa Ona ini menjadi pahlawan nasional yang dilakukan mulai dari bawah ke atas ya, bottom up begitu. Dengan bakti sosial misalnya. Kemudian tahun lalu itu keluarga memberikan sumbangan alat-alat kesehatan untuk memerangi stunting di NTT khususnya Lembata kepada Pak Bupati. Pak waktu itu masih dijabat oleh PJ Marsianus Jawa ya. Nah kemudian pemberian nama jalan, pencanangan nama jalan di kawasan yang sekarang itu berdiri patung ya, patung sendiri diresmikan pada akhir tahun lalu, bukan akhir tahun lalu, pertengahan tahun lalu di Lewoleba di tengah kota itu patung sudah berdiri, pembuatnya itu adalah pematung internasional orang Indonesia. Kemudian upaya untuk membangun jalan juga yang ada di lintas tengah Pulau Lembata menuju dari Lewoleba menuju ke Lamalera yang kampung ikan paus itu sejauh 17 km itu juga tanah sudah dihibahkan oleh pemiliknya kepada keluarga Anton Engativa Ona dan itu akan dibangun jalan untuk kemudian nanti juga akan diberi nama jalan Anton Engativa Ona. Di luar itu adalah kantor bupati. Itu juga sudah diberi nama aulanya itu dengan Aula Anton Engativa Ona. Yang tadinya ada di Kecamatan Lewoleba tapi kemudian dibatalkan karena Pak Bupati memutuskan kantor di kabupaten yang kemudian menggunakan nama Pak Anton Engativa Ona. Nah, sedang ada usul juga mungkin dari melalui Pak Bupati di sana untuk menggunakan nama Anton Engativa Ona sebagai nama lapangan terbang yang sekarang ini namanya Wonopitu, kemungkinan akan diubah menjadi nama Bandara Anton Engativa Ona. Nah, ini bagian dari upaya untuk mendorong supaya sosok Anton Engativa Ona itu bisa diterima nanti oleh Dewan Penilai yang dibawa Kemensos
dan kemudian akan membuat usulan kepada Presiden untuk diusulkan apakah ini memenuhi syarat-syarat sebagai calon pahlawan nasional dan seterusnya. Nah, ada 2 tim yang bekerja, yaitu Yayasan Anton Engati Fauna yang berkantor di Jakarta, dan Forpalnas, Forum Pahlawan Nasional, Nasional Lembata. yang ada di Lembata. Nah, kemudian beberapa kali diskusi, seminar, Oke. termasuk bekerja dengan universitas yang ada di Kupang, itu sudah dilakukan tahun lalu itu, awal tahun lalu, dan sekarang ujungnya adalah seminar nasional yang diharapkan nanti ini dengan para narasumber yang nanti keynote speaker-nya itu adalah Pak Tito, ya, Menteri Tito Dalam Karnavian. Negeri mantan Kapolri, Iya. itu akan menjadi keynote speaker. Kemudian narasumber itu ada mantan Ketua MPR RI dan anggota Watimpres saat ini adalah Pak Sidarto. Kemudian ada pakar komunikasi Prof. Alo Liliweri. Kemudian ada pakar manajemen inovasi, yaitu Dr. Agnes Avanti Fontana. Kemudian pakar filsafat, sosiolog, dan sekaligus agamawan, Pater Charles Beraf dari ND ini. Kemudian juga sejarawan Boni Triana. Nah, ini pagi ini nanti akan membicarakan di Auditorium Mutiara di PTIK, Gedung PTIK, untuk membicarakan tentang watak, figur, dan kemudian akan dikupas bagaimana sisi-sisi keteladanan dari almarhum Anton Engati Fauna ini sebagai bagian dari syarat untuk mendorong proses pencalonan sebagai pahlawan nasional. Oke, baik, Pak Stanley. Ini seminar nasional ini juga salah satu upaya untuk mempercepat begitu ya, merekomendasikan Brigjen Pol Anton Engati Fauna untuk menjadi pahlawan nasional. Ini menarik ya, temanya itu adalah Matahari dari Timur untuk Indonesia. Boleh dijelaskan apa sih arti dari tema ini begitu, Pak Stanley? Iya, jadi begini. Almarhum Anton Engati Fauna yang memang lahir dari Pulau Lembata, satu wilayah yang ada di bawah Provinsi NTT, itu ternyata membuat berbagai kebijakan yang sifatnya nasional untuk Indonesia yang sampai sekarang masih diterapkan, ya, dan itu mempengaruhi bukan hanya di polisi, tapi berpengaruh juga kepada masyarakat, di mana Pak Anton pernah bertugas sebagai anggota kepolisian, apakah ditempatkan di Polres, di Polda. Kebijakan-kebijakan itu masih dilaksanakan sampai sekarang. Misalnya ada pengadilan terapung ketika beliau memimpin Pol Airut, ya, di daerah Kalimantan misalnya. Kemudian ada kebijakan buka tutup jalur puncak di Jawa Barat. Itu dibuat ketika beliau menjadi Wakapolda Jawa Barat. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat jejaknya di Timur Timur, karena beliau pernah menjadi, sekarang itu setingkat Kapolda ya, dulu Kapolresta Timur Timur begitu. Itu adalah mengubah dari warisan Portugis, di mana orang berkendaraan di sebelah kanan, karena semua setir mobil itu ada di sebelah kiri. Beliau membuat kebijakan harus sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, yaitu jalan di sebelah kiri semua. Berlalu lintas, jalan prioritas adalah sebelah kiri. Nah, sampai sekarang meskipun Timur Timur itu sudah menjadi Timor Leste, Republik Demokratik Timor Leste, ternyata mereka masih menggunakan kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Anton. Termasuk adalah ketika Pak Anton ini menjadi Asop di Polda Jatim, itu beliau juga mendorong kebijakan yang dibikin oleh Pak almarhum Pak Hugeng, Kapolri waktu itu, untuk helmisasi. Nah, Jawa Timur adalah menjadi daerah pertama yang melakukan helmisasi berkat Pak Anton Engati Fauna. Jadi perannya banyak sekali. Dan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial NTT juga sudah mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Pak Gubernur NTT supaya kelengkapan dan persyaratan Pak Anton Engati Fauna untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional terpenuhi.
Nah, rekomendasi itu sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Jadi dari persuratan semua lengkap, ada satu yang kurang, Mm-mm. yaitu Apa itu? naskah akademik yang sedang Hmm, diupayakan untuk dibuat. oke. Semuanya sudah aman begitu, Pak Stanley Ya, ya. ya, Hanya tinggal satu ini saja yang belum dilengkapi. ya, Oke, baik. Pak Stanley, tadi sudah dijelaskan juga ya, ada beberapa narasumber yang dihubungi untuk menjadi pembicara begitu ya dalam seminar nasional yang digelar hari ini. Nah, apa alasan memilih narasumber-narasumber tersebut begitu, Pak Stanley? ya. Pertama adalah Pak Sidarto ya. Mm-mm. Pak Sidarto ini adalah rekan kerja dari Pak Anton Engati Fauna. Mm-mm. Waktu Pak Anton Engati Fauna menjadi Wakapolda Jawa Barat, sebelumnya 2 kali menjadi Kapolda. Yang terakhir sebelum pensiun menjadi Wakapolda Jawa Barat. Itu bermitra dengan Pak Sidarto. Pak Sidarto adalah Kapolda. Oh iya. Jadi mereka punya kebersamaan memimpin Polda Jawa Barat. Nah, kami ingin menggali pengalaman Pak Sidarto, bagaimana bekerja sama, kemudian bagaimana sosok, figur, dan kepemimpinan almarhum Anton Engati Fauna ketika menjadi wakil beliau. Jadi, tapi beliau hari ini sedang menjalankan tugas selaku anggota Watimpres, melakukan kunjungan dinas ke Malaysia. Mm-mm. Tapi beliau sudah mengatakan sebelum berangkat, tolong saya direkam saja secara video. Oh Nah, nanti iya, videonya akan diputar diputar. Ya, oke. dalam seminar. Mm. Nah, kemudian pakar komunikasi ya, Profesor Alu Liliweri ini, karena beliau ingin kita gali dari pemikiran-pemikiran catatan beliau terkait dengan bagaimana sih komunikasi yang dilakukan oleh Anton Engati Fauna. Kan tidak mudah itu. Orang dari pelosok Lembata, mungkin satu pulau yang tidak banyak dikunjungi oleh menteri dan pejabat-pejabat sampai saat ini, ternyata bisa menjadi pimpinan dan tokoh di dalam kepolisian Republik Indonesia. Nah, komunikasi seperti apa yang digunakan oleh beliau? Mengingat latar belakangnya yang dari kampung betul, Ya. kemudian dibesarkan oleh seminari, ya, Suradikara. Nah, kemudian bisa masuk ke kepolisian dengan jenjang yang juga mengagetkan, karena beliau bergabung di polisi itu adalah sekolah polisi negara, yang lulus itu pangkatnya adalah Bayangkara II, tapi tiba-tiba belum pernah banyak berdinas, belum bertugas, ditarik untuk mengikuti pendidikan di PT IKA. Yang harusnya PT IKA itu kalau jenjang yang sekarang itu harus dari Akpol. Dari Akpol pernah bertugas 2 tahun, kepangkatannya juga tertentu ya, baru kemudian bisa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Tapi ini menarik, karena dari Bayangkara II Ya. tiba-tiba di PT IKA, dan ketika PT IKA kan sudah pangkatnya itu disesuaikan dengan alumni PT IKA yang lain. Nah, dia punya teman kuliah di PT IKA itu adalah almarhum Pak Kusparmono Irsan, yang kemudian nanti pensiun di Bintang 2, pernah menjadi anggota Komnas HAM. Nah, ini adalah satu angkatan dengan Pak Anton Engati Fauna. Ya. Dan ternyata memang menarik ya, Pak Anton Engati Fauna bukan hanya menonjol di dalam bahasa, karena mungkin latar belakangnya seminari, pendidikan di sekolah Katolik, maka penguasaan bahasa Inggris, bahasa Latin, juga mungkin bahasa Belanda itu sangat sangat lancar. Di luar itu adalah bakatnya sebagai pemain bola. Nah, rupanya itu yang kemudian banyak mempromosikan Pak Anton Engati Fauna untuk mengalami mungkin 7 atau 8 pangkat itu yang dilewati oleh Pak Anton Engati Fauna sebagai lulusan sekolah polisi negara, kemudian mengikuti pendidikan di PT IKA. Nah, yang narasumber berikutnya itu adalah pakar manajemen inovasi yang juga pernah bekerja untuk kantor staf kepresidenan. Ya. Nah, beliau adalah lektor di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Kita ingin melihat bagaimana sebetulnya manajemen talenta ini sudah dimiliki oleh figur
Anton Engati Fauna semenjak kecil begitu ya. Jadi beliau adalah siswa kelas 1 SD di Lamalera, tiba-tiba diminta mengajar di sekolah lain, di desa lain begitu. Dan kemudian dinaikkan kelas, 2 kelas itu. Naik ke kelas 3, kemudian untuk mengajar rekan-rekannya begitu. Nah ini banyak hal yang nanti menarik yang kita ingin ungkap dari Dr. Betul sekali. Agnes Avanti Fontana ini. Nah yang keempat adalah pakar filsafat ini, Pastor Charles Beraf, yang ingin melihat bagaimana sosok Anton Engati Fauna ini bisa terbentuk. Apakah memang ada pengaruh dari ajaran gereja Katolik, kemudian dari filsafat yang dianut oleh masyarakat yang ada di Imulolong, satu kampung dan desa di Lembata ini. Nah dari sejarawan Boni Triana, kita berharap nanti adalah bagaimana dari sisi sejarah, dari sisi persyaratan, dan khususnya karena memang seorang calon pahlawan nasional itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, Boni Triana kita harapkan apakah sosok ini memenuhi, dan kalau kurang apa yang perlu dilakukan. Nah, ini menjadi pengingat bagi tim Forpalnas maupun dari Yayasan Anton Engati Fauna untuk melihat kembali soal pemenuhan. Nah dari Pak Tito tentunya sebagai keynote speaker diharapkan adalah memberikan pemikiran dan catatan-catatan penting terhadap peran Pak Anton Engati Fauna di dalam kepolisian Republik Indonesia, maupun barangkali adalah sumbangannya kepada Kementerian Dalam Negeri, karena banyak kebijakan-kebijakan yang masih diterapkan di dalam tugas-tugas di mana Pak Anton Engati Fauna pernah menempati daerah-daerah tertentu. Kebijakannya masih berlaku sampai sekarang. Itu yang ingin digali dari Pak Tito nanti. Oke, ini menarik begitu ya Pak Stanley ya. Belum banyak yang tahu sosok dari almarhum Anton Engati Fauna ini yang akan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Apakah seminar ini bersifat tertutup begitu Pak Stanley? Seminar ini terbuka, tapi saya tidak yakin apakah ada link dengan YouTube ya. Oh iya. Tapi diharapkan mungkin ada rekaman, dan rekaman ini nanti akan bisa Diupload begitu ya. diunggah di YouTube sehingga semua orang bisa melihat, karena memang tidak banyak orang yang mengenal, apalagi anak-anak milenial ya, tentunya tidak tahu. Nah, ada buku yang diterbitkan, dan buku itu sudah dicetak ulang dan nanti juga akan dibagikan kepada audiens. Oke, dan audiens ini dari mana saja nih yang diundang untuk hadir dalam seminar nasional ini? Audiens pagi ini adalah dari kalangan wartawan ya, wartawan ibu kota maupun wartawan dari NTT, yang kemudian adalah siswa PTIK, karena kita melakukannya menggunakan gedung PTIK, nanti akan diundang sekitar 50 siswa PTIK. Di luar itu adalah masyarakat. Termasuk nanti ada perwakilan 22 masyarakat yang dituakan di Pulau Lembata. Untuk ikut hadir. Oke, baik Pak Stanley, almarhum Anton Engati Fauna ini kan lahir di sebuah desa kecil yang ada di Kabupaten Lembata begitu ya, Imulolong kalau tidak salah tadi disebutkan. Imulolong, ya. Oke, nah ini apa keuntungan untuk Lembata ya ketika almarhum ini diangkat begitu menjadi pahlawan nasional, dinobatkan menjadi pahlawan nasional? Ya, menurut saya NTT ini adalah satu kawasan yang kaya kepada figur atau sosok pemimpin ya, yang sangat berjasa untuk Indonesia. Kita tahu sekarang ini sudah ada 3 pahlawan nasional di NTT. Nah, kalau Pak Anton Engati Fauna ini nanti bersama tentunya dengan almarhum Franseda, yang juga prosesnya sudah dilakukan tahun lalu. Jadi sudah lebih dulu kalau Pak Franseda, dan saya menjadi tim penulis naskah akademiknya untuk Pak Franseda. Nah, kita berharap
sejarah itu jangan hanya bicara tentang sosok-sosok dari Jawa begitu. Mhm. Tapi dari Maluku, dari Aceh, dari Papua juga ada pahlawan nasional. Nah, kita berharap juga di NTT, di Mhm. mana Leda Lero juga berperan di sana. Mhm. Kemudian juga sistem pendidikan ya, sistem nilai dari Katolik yang Mhm. juga dominan, itu bisa muncul sosok-sosok yang memang layak untuk menjadi pahlawan nasional. Mhm. Nah, yang jadi pertanyaan, apa untungnya untuk Iya. masyarakat Lembata? Mhm. Menurut saya akan muncul satu kebanggaan ya, Mhm. karena masyarakat Lembata ini kan masyarakat yang ya banyak dilupakan, kemudian mengatakan bahwa orang-orang Lembata lebih banyak menjadi TKI di Malaysia, Mmm. tidak punya apa ya, kebanggaan dan seterusnya. Menurut saya mereka akan punya kebanggaan. Mereka sudah punya patung sekarang besar di Mhm. Lewo-Leba Iya. dan itu akan menjadi figur pahlawan nasional. Nah, di luar itu kalau saya berharap Mhm. karena Pulau Lembata ini pulau yang bagus sekali Mhm. untuk pariwisata, sementara infrastrukturnya belum mendukung, belum banyak hotel, Iya. kemudian belum jalan itu belum bagus, kemudian Mhm. dukungan kepada industri pariwisata misalnya tempat makan, tempat orang bisa bermain dengan ombak dan seterusnya itu belum ada. Mhm. Saya sudah keliling di Pulau Lembata ini beberapa kali, saya 5 Wow, kali keren ini. Saya ke sendiri belum Lembata. sampai ke sana ini. Sudah sudah. Ah. Nah, termasuk menyeberang dari Lewo-Leba Mhm. ke Larantuka menggunakan kapal, saya sudah 2 kali menggunakan Wah, kapal menyeberang keren. itu. Nah, Mhm. saya pernah berbicara dengan Pak Marsianus, Jawa Jawa ya. waktu itu, kalau Mhm. kita bisa mendorong pada tahun lalu sebetulnya yang saya Mhm. harapkan, itu adalah, saya mungkin bisa membantu dengan kenalan dengan teman-teman yang ada di seputar istana Mhm. untuk, membuat semacam festival, di, Lembata. Dimulai dengan Mmm. festival ikan paus di Lamalera, Iya. kemudian dibikin beberapa spot di sepanjang pantai utara Pulau Pulau Lembata Lembata. karena pulaunya menarik dan banyak pemandangan, banyak spot, Mhm. ada tanah lot mini di sana. Kalau tanah lot selama ini dikenal di Bali, Bali di ya. sana juga ada. Oh Jadi iya. semenanjung karang begitu yang ada di ujung pantai itu mirip dengan tanah lot yang ada di Bali. Nah, Mmm. kalau itu bisa dilakukan menurut saya akan tumbuh yang namanya UMKM di Mmm. Lembata dan di luar itu adalah pariwisata yang dari Bali segala bisa ditarik dan Mmm. menurut saya efek dominonya akan muncul ke NTT ya, Baik. termasuk adalah ke Kupang Mmm. karena seluruh jalur kedatangan pasti lewat lewat penerbangan melalui transit Kupang begitu. Nah, Mhm. kalau itu dilakukan maka ekonomi masyarakat Lembata akan naik dan ini akan mempengaruhi sekitar daerah-daerah sekitarnya, NTT secara umum dan Mhm. soal stunting dan seterusnya itu tentunya bisa diatasi. Oke. Nah, saya waktu itu mengusulkan untuk tidak membangun hotel Mhm. di spot-spot daerah wisata yang ada di pantai utara Pulau Lembata itu, Mhm. tapi membuat homestay. Oh ya. Jadi mungkin Kementerian Pariwisata bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat Mhm. untuk satu rumah membangun minimal 2 kamar atau Mhm. minimal 1 kamar dengan standar hotel misalnya. Dengan misalnya MCK ya, duduk, ya toilet duduk, kemudian ada AC dan seterusnya, maka kita akan menarik turis yang dari Bali untuk mampir juga ke Kupang, kemudian menuju ke eh, Lembata. Nah, Mhm. kalau itu terjadi maka bukan hanya ekonomi, tapi kesejahteraan masyarakat, pendidikan itu Mhm. pasti akan berpengaruh. Dan yang menarik, saya waktu itu mengusulkan adalah Mhm. kalau bisa Pak Jokowi hadir, karena Pak Jokowi ini Mmm. cinta kepada NTT. Iya Nah, iya. kalau bisa ada peresmian ulang kembali Patung Engati Ingat Fauna yang Ivana. diresmikan oleh Mhm. Pak Bupati, diresmikan oleh Oleh Pak Pak Jokowi Presiden. sekaligus hadir di dalam festival festival Mmm. budaya maupun pariwisata yang ada di
Lembata ya, Lembata. Lamalera khususnya. Oke. Maka saya yakin nanti jalur tengah dari Mhm, Leo-Leba menuju ke Kampung Paus di Lamalera itu mhm. yang sekarang ini jalurnya ini jalur mengerikan karena jalur Heeh. berbatu semua dan Oh ya. perjalanan yang harusnya 2 jam harus ditempuh sekitar 7 sampai 8 jam karena jalan itu begitu buruk. Saya Hmm. yakin kalau presiden dilewatkan ke jalur tengah itu pasti sebelum presiden datang jalan sudah mulus gitu. Hmm. Oke. Pak Stanley, ini menarik sekali obrolan kita di pagi hari ini begitu ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu kendala yang sedang dialami begitu ya, itu adalah naskah akademik yang sekarang ini lagi disusun begitu, lagi diproses. Nah, ini Ya, ada satu pendengar yang sudah bergabung, Pak Yosef Dentis ini juga dosen sejarah pada salah satu universitas yang ada di Kabupaten ND begitu ya. ya. Ini mengapresiasi begitu ya untuk pemateri pagi ini tentang studi tokoh menuju pahlawan nasional. Mohon izin, apa kendalanya selama ini untuk usulan seorang menjadi pahlawan nasional? Padahal contoh tokoh-tokoh lokal Flores ini sangat banyak yang sekarang sudah menyandang pahlawan daerah begitu. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Marilonga, pahlawan TKI-ku di Maumere dan lainnya di Flores dan juga NTT. Apa masalahnya begitu, Pak Stanley menurut Anda sampai mengalami begitu terbelit-belit begitu untuk menjadikan pahlawan daerah ini menjadi pahlawan nasional? Jadi harus ada gerakan dari masyarakat setempat ya Mhm. untuk memiliki kepentingan terhadap pencalonan ini. Tidak bisa misalnya Anton Engativana ini karena pensiunan polisi, kemudian Kapolri yang merekomendasikan. Tidak akan diterima oleh tim. Jadi masyarakat setempat itu memang harus memiliki sense of belonging yang mengatakan bahwa kami berkepentingan loh untuk menjadikan ini menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Karena mereka berjasa untuk kami. Nah, Hmm. usulan itu bisa melalui proses secara bottom up yang nanti ujungnya adalah rekomendasi dari Pak Bupati sama Gubernur. Nah, di luar itu yang dilihat nanti apakah ada ritus-ritus yang dibangun oleh masyarakat untuk mengingatkan kembali tentang sosok yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Misalnya, Franseda. Franseda itu tokoh nasional sekali. Dia menjadi Menteri Soekarno, menterinya Soeharto di beberapa kementerian. Kemudian sampai kemudian Gus Dur, Megawati juga masih menggunakan pemikiran dan peran Pak Franseda di dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang jadi pertanyaan, apakah Megawati, apakah presiden-presiden sebelumnya itu cukup? Tidak bisa, masyarakat dari bawah. Nah, Hmm. dimulai dengan cara misalnya memberikan nama kepada jalan, Oh iya. kepada misalnya kantor, gedung, aula, ruang pengadilan misalnya. Itu bagian dari proses pengakuan masyarakat terhadap eksistensi orang yang didorong untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, kalau kita lihat kembali kepada pasal 5 Peraturan Mensos nomor 15 tahun 2012 Mhm. dikatakan salah satu kriteria itu adalah pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain Mhm. untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jelas itu peran-peran seperti itu. Yang lain ada melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas-tugas yang diembannya. Nah, kalau kita lihat Anton Engate Ivauna seorang polisi, dia adalah polisi yang baik, mendapatkan Ya. bintang penghargaan ya, Satya Lencana dan sebagainya. Tapi yang muncul itu adalah dia beyond dari seorang polisi, melampaui tugas-tugas kepolisian, membangun Hmm. gereja, membangun masjid. Itu bukan tugas polisi, tapi Ya. itu dilakukan oleh Pak Anton. Anton Tipan. Mendorong misalnya tentang eh, daerah otonomi, Lembata. Itu bukan tugas polisi, tapi Pak Anton Engati Fauna mengambil peran ketika beliau justru sudah pensiun ya. Nah, yang eh, syarat yang lain adalah pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
Nah, jelas itu konsep misalnya Pancasiap yang dibikin oleh Pak Anton Engati-Fauna, kemudian tentang bagaimana memajukan NTT, itu ada makalah-makalah beliau yang sampai sekarang masih abadi, disimpan oleh sahabatnya, dan itu nanti akan muncul di dalam penulisan naskah akademik yang ya. akan menjadi bagian dari kelengkapan persyaratan. Oke. Baik, Pak Stanley, sayang sekali waktu kita sudah harus akhiri begitu ya, sudah Iya, terbatas, betul. sangat terbatas. Terima kasih untuk waktunya, mudah-mudahan lancar ya untuk kegiatan hari ini, Baik. seminar nasional untuk mengusung Matahari dari Timur untuk Indonesia ini menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Pak Stanley untuk waktunya bersama RRI, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Leli Kara, selamat pagi untuk masyarakat yang mendengarkan siaran RRI ini. Florata pagi ini.